perbandingannya seperti inilah. Jauh kan? Jauh banget. Untuk pengunjung pertama, klik like dan subscribe ya. Semoga kontennya bermanfaat. Nah, kemarin ada yang nanya ke gue di Instagram, Bang, mendingan bayar orang desain aja, bayar arsitek desain aja, atau diborong nih. Jadi arsiteknya merangkap kontraktor juga dan yaudah kita bayar semuanya ke dia. Atau kita pisah. Kalau misalnya pisah, segimana pisahnya? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Jadinya gue jadiin konten. Oke, pertama ngegabung antara arsitek dan ngeborong sekalian. Jadi kita cuma punya satu touch point, arsitek doang, dan arsitek itu menjadi pemborong. Arsitek itu yang membangun ke rumah kita. Gue pernah melakukan ini. Kita bayar jasa arsitek, kemudian arsitek itu yang bertindak sebagai pemborong gitu ya, ngebikinin rumah kita. Nah jadi dia ngasih kita satu harga aja, peng gitu. Nah, dia yang hire tukang, dia yang beli bahan, dia yang ngontrol bangunan gitu ya setiap harinya. Keuntungannya adalah kita sebagai konsumen tahu beres. Dan itu peace of mind banget, jujur aja. Nah, apalagi jika kita itu betul-betul nggak tahu seluk-beluk bangun rumah. Jadi, takut salah beli, takut ditipu gitu ya. Wajar aja sih, nggak salah juga kita mengambil jalan ini. Kenapa? Karena membangun rumah itu mungkin pekerjaan sekali seumur hidup bagi kebanyakan orang. Ya kita mau bikin berapa rumah sih, ya kan? Tapi ada satu kelemahan, kecenderungannya jadi mahal. Itu satu, dan kedua, secara kita tidak sadari kita banyak bocor di sana sini gitu. Gua kasih gambaran ya. Jadi ini hierarkinya. Kita hire arsitek, oke? Arsitek nge-hire mandor dan tukangnya, oke? Kadang-kadang arsitek yang kita store uang ke arsitek yang belanja bangunan segala macam gitu ya, dan ngasih mandor tinggal kerja gitu. Itu lumayan kekontrol tuh duit. Tapi ada beberapa arsitek yang kita nge-hire arsitek nge-hire mandor kan. Nah, mandornya yang disuruh untuk belanja segala macam. Nah, dari mandor ke arsitek itu ada kemungkinan markup. Apalagi kalau misalnya arsiteknya sibuk nanganin belasan project gitu. Ada kemungkinan mandor nge-markup diam-diam. Sementara si arsitek sendiri, dia ada fee yang jasa resmi kan ke kita kan, yang mana nggak apa-apa. Nah itu bocornya bisa lumayan sih asli. Opsi lain yang adik-adik bisa lakukan adalah adik-adik pergi ke arsitek dan jasa gambar aja, cuma jasa gambar. Udah dapat gambar, cari mandor. Oke. Cari mandor atau cari kontraktor, bilang, "Dear Pak kontraktor, gue punya gambar, tolong bikinin sesuai gambar." Nanti si kontraktornya ini yang ngemandorin segala macem. Lagi-lagi dia yang beli bahan. Sama aja sih kemungkinan bocornya ya. Opsi ketiga adalah opsi terakhir, yaitu lu pisah semuanya. Arsitek bayar sendiri untuk jasanya gambar. Kemudian kita nyari mandor dan tukang, dan kita benar-benar ngebayar dia untuk ngerjain rumah kita. Yang beli bahan siapa? Kita sendiri. Kalau lu ngelakuin itu, lu punya full control of your finance. Lu punya kendali penuh akan keuangan lo. Kenapa? Karena lu sendiri yang beli bahannya. Kalau misalnya sampai ketemu mandor yang nggak jujur, mungkin mandornya bilang, udah deh sama saya aja deh bu, ini ibu kan sibuk nih, saya aja yang pergi ke material. Nanti dikasih kok bonnya. Ya nanti bonnya bisa di markup sama mas nanti bonnya tambahin ya. Bisa jadi seperti itu gitu. Dan itulah yang gue bilang bocor sana sini gitu. Jadi untuk menggunakan biaya seminim mungkin itu yang kita bisa lakukan. Arsitek bayar jasa gambar, cari mandor sama tukang, bayar jasa bangun, kita yang beli bahan sendiri. Tapi repotnya lumayan banget gitu. Menyita waktu sekali bangun rumah itu. Ini adalah ilustrasi yang gue bisa gambarkan ke kalian, perbedaan dari uang yang kalian harus keluarkan. Beli rumah dari pengembang dan pakai KPR. Tuh lihat, tinggi sekali kan kosnya. Apalagi bunganya. Bayar laba ke pengembang, bayar harga fasilitas. Ya kalau fasilitas mending lah.
Oke, kita nggak kita yang memang enjoy swimming poolnya gitu kan, kita emang enjoy clubhouse-nya, wajar lah itu. Tapi laba pengembang sama bunga bank. Oke. Kemudian lo beli rumah dari pengembang dengan cara tunai, lo masih harus bayar laba pengembang. Biaya terakhir, lo bangun rumah sendiri. Metode pertama, lo borong all in ke semua arsitek, ya seperti itu. Kemudian arsitek pisah, kontraktor all in, ya seperti itu. Kemudian arsitek pisah, mandor hanya kerja dan lo belanja sendiri. Nah itu yang paling lo bisa tekan. Perbandingannya seperti inilah. Jauh kan? Jauh banget. So gitu aja. Semoga ilustrasi ini dapat mencerahkan adik-adik dalam memilih jalan mau caranya gimana nih untuk mendapatkan rumah pertamanya. Gitu. So lo udah lihat sendiri, silakan putuskan aja. Oke, segitu aja dari gue. Semoga adik-adik dapat membuat keputusan finansial yang terbaik dalam membangun rumah pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.